Baik, saat ini kita akan membahas mengenai metode simple additive weighting. Namun sebelum itu, perkenalkan saya Victoria Rinalia Luffy Mamangke dengan NIM 230241155. Tujuan pembahasan ini ialah untuk memenuhi tugas mata kuliah kecerdasan buatan dosen pengampu Christopher Simanjuntak STMT. Kita masuk kepada pengertian dari simple additive weighting. Simple additive weighting atau yang biasa disingkat dengan SAW adalah salah satu metode dalam multi kriteria decision making atau MCDM yang digunakan untuk memilih alternatif terbaik dari beberapa pilihan berdasarkan beberapa kriteria. Metode ini bekerja dengan cara yang pertama menormalkan nilai kriteria, kemudian yang kedua menghitung skor akhir sebagai penjumlahan dari perkalian nilai normalisasi dengan bobot setiap kriteria. SAW sering digunakan karena perhitungan yang sederhana, mudah dipahami, dan cocok untuk banyak kasus keputusan seperti seleksi, ranking, penilaian kinerja, dan pemilihan produk, serta masih banyak lagi. Simple additive weighting memiliki komponen utama. Yang pertama ialah alternatif, yaitu pilihan yang akan dievaluasi. Contoh, alternatif 1, alternatif 2, alternatif 3, terdiri atas maskapai, mahasiswa, supplier, dan lain-lain. Komponen yang kedua ialah kriteria, yakni aspek penilaian terhadap alternatif. Contohnya seperti harga, kualitas, jarak, kecepatan, dan fasilitas. Komponen yang ketiga ialah bobot kriteria dengan simbol W atau W, yaitu tingkat kepentingan setiap kriteria, misalnya skala 0 sampai 1 atau persentase. Nah, contohnya W sama dengan 0,4, 0,3, 0,2, 0,1. Komponen yang terakhir ialah jenis kriterianya. Jenis kriteria di sini ialah ada dua. Yang pertama benefit. Kriteria benefit yaitu semakin besar nilainya maka semakin baik. Itu catatannya. Dan misalnya itu seperti fasilitas dan kualitas. Sedangkan jenis kriteria cost yaitu semakin kecil nilainya maka semakin baik. Seperti harga, waktu, dan jarak. Nah, metode ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan menentukan matriks keputusan atau simbol X, yaitu dengan membuat tabel berisi nilai seperti dalam setiap alternatif pada setiap kriteria. Contohnya di tabel berikut ini yang sudah saya buat. Di sini ada 3 alternatif. Alternatif yang pertama memiliki C180, C23, dan C3500. Kita akan bahas di tahapan selanjutnya. Apa sih ini C1, C2, C3? Alternatif selanjutnya A2 memiliki C160, C24, C3400, dan alternatif yang ketiga ialah C140, C25, dan C3300. Jika para penonton melihat video-video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai alternatif C1, C2, C3 ini. Nah, tahapan yang kedua ialah normalisasi. Normalisasi diperlukan agar semua nilai berada pada skala yang sama. Rumus normalisasi ialah kriteria benefit, yaitu dengan rumus RIJ sama dengan XIJ dibagi max dari XIJ itu sendiri. Nah, rumus yang kedua ialah kriteria cost, yaitu RIJ sama dengan min nilai paling kecil dari XIJ dan dibagi dengan XIJ itu sendiri. Nah, hasil normalisasinya ialah nilai antara 0 sampai 1. Kemudian, tahapan yang ketiga yaitu menghitung nilai referensi atau VI, yaitu normalisasi yang diperlukan agar semua nilai berada pada skala yang sama. Berikut rumusnya yaitu VI sama dengan N sigma J sama dengan 1 dikali WJ dikali RIJ. Keterangannya WJ yaitu bobot kriteria ke J, sedangkan RIJ yaitu nilai normalisasi alternatif ke I pada kriteria ke J. Nah, dan tahapan yang terakhir yaitu menentukan ranking.
alternatif dengan nilai VI terbesar akan dinyatakan sebagai alternatif yang terbaik. Nah, ini adalah contoh perhitungan singkatnya. Misal 3 alternatif dari 3 kriteria nih. Tadi sudah kita bahas sebelumnya mengenai tabel ini. C1 di sini sebagai harga, C2 sebagai fasilitas, dan C3 sebagai waktunya. Nah, untuk alternatif yang pertama, harganya yaitu 900, fasilitasnya memiliki bobot 3, waktunya ialah 50. Alternatif yang kedua, harganya 1200, fasilitasnya memiliki bobot 5, waktu 40, dan alternatif yang ketiga, harga 100, fasilitasnya memiliki bobot 4 dan waktu 45. Bobot yang saya maksud ialah W sama dengan 0,4 yaitu C1, 0,35 yaitu C2, dan 0,25 yaitu C3. Jenisnya ada 3 di sini. Harga atau C1 disimpulkan memiliki kriteria cost, fasilitas C2 memiliki kriteria benefit, dan waktu memiliki kriteria cost seperti harga yaitu C1. Nah, apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode ini? Kelebihannya yaitu proses sederhana dan cepat, mudah dipahami oleh pengguna, cocok untuk banyak dataset, hasil bersifat objektif karena berdasarkan perhitungan matematis, dan kekurangannya yaitu sensitif terhadap perubahan bobot, normalisasi bisa mengubah skala secara drastis, dan tidak mempertimbangkan interaksi antar kriteria. Nah, sebelum mengakhiri, saya akan paparkan sedikit mengenai contoh kasus penggunaan metode ini. Yang pertama, bisa dipakai untuk pemilihan mahasiswa berprestasi. Kedua juga bisa seleksi penerimaan karyawan. Ketiga, pemilihan supplier terbaik. Keempat, ada rekomendasi produk seperti tiket pesawat, laptop, rumah. Dan untuk kelompok saya, kami memiliki studi kasus tiket pesawat. Dan yang rekomendasi terakhir untuk kasus penggunaannya itu ialah sistem pendukung keputusan akademik atau keuangan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kurang penjelasan, saya mohon maaf. Terima kasih.